Untuk menyambut kedatangan Avengers Doomsday di akhir tahun ini, Marvel Studios akhirnya memberikan adegan trailer Avengers Endgame Encore sebagai bentuk jembatan langsung kepada sebuah permasalahan incursion yang akan segera terjadi. Dan kita menemukan ada beberapa adegan anomali dan juga adegan tambahan yang mereka selipkan di trailer ini untuk segera menuju kepada kejadian Doomsday. So, Mario Booster, let's break down this video. Avengers! Assemble. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa Marvel Studios akhirnya resmi meriliskan sebuah Avengers Endgame dengan judul yang baru, yaitu Endgame Encore, yang akan siap tayang pada bulan September tahun 2026. Bahkan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Cinema XX1 untuk menayangkan kembali film yang sangat legendaris ini. Dan ketika pas gue melihat adegan di trailernya Avengers Endgame Encore kemarin, kita menemukan ada beberapa adegan anomali yang gue temukan, terutama permasalahan color grading dan juga pewarnaan di setiap adegannya. Kalau kalian sadar ya, di setiap warna yang mereka tampilkan ini jauh lebih cerah daripada versi asli Endgame yang pernah kita tonton di tahun 2019 dulu. Karena pewarnaannya asli itu adalah warna yang jauh lebih gelap, seperti ciri khas Russo Brothers sebelumnya ketika mereka pernah mengerjakan filmnya Winter Soldier, Civil War, Infinity War, bahkan Endgame, itu semuanya warnanya tuh hampir gelap banget. Sedangkan di sini lebih terang. Contoh ketika ada adegan Wanda Maximoff akan menyerang Thanos, dan juga kemunculan Spider-Man si versi Tom Holland, dan juga pertarungan dua Captain America di Avengers Tower, dan final battle Avengers melawan pasukan Thanos. Itu warnanya, color gradingnya itu jauh lebih terang dan juga mencolok sekali. Nah, sepertinya ini menandakan bahwa film ini akan ditayangkan kepada format Infinity Vision, sebuah layar IMAX alternatif versi Marvel Studios sendiri yang dikhususkan untuk penayangan film Marvel ke depannya. Dan kabarnya Doomsday akan punya kualitas film Infinity Vision karena IMAX nanti udah di booking oleh Dune Part 3 duluan. Ya ampun, sayang banget ya. Lalu kita menemukan sebuah adegan yang bikin kita memorable, yaitu reaksi para penonton ketika melihat semua orang yang akhirnya kembali dengan Thanos. Itu mereka akhirnya muncul di sebuah portalnya si Doctor Strange ya. Itu gue masih ingat, semua para penonton akhirnya berteriak saking hebohnya ketika persiapan perdana Avengers Endgame tahun 2019 lalu. On your left. Nah, hal ini membuat kita callback kepada angkatan kita dulu sebagai fans Marvel. Dan bahkan di Indonesia juga gak kalah heboh ketika Avengers Endgame pertama kali dirilis ya. Itu semua orang bahkan rela antri di bioskop untuk mendapatkan tiket Endgame, saking lakunya untuk hari pertama pre-ordernya. Karena untuk menghindari adegan spoiler dari para penonton yang sangat rese saat itu ya. Bahkan sampai ada banyak orang yang rela gak kerja demi mendapatkan tiket perdana Avengers Endgame, termasuk gue pribadi by the way. Tapi saat itu ya, gue masih UN by the way, gue masih SMA kelas 3, gue mau UN, dan tiba-tiba ada jadwal untuk pengambilan tiket Avengers Endgame, langsung gue gas. Jadi emang ini merupakan sebuah bentuk perayaan bagi para fans Marvel yang telah mengikuti perkembangan MCU dari awal film Iron Man sampai kepada era MCU Multiverse Saga yang satu ini coy. Wow, angkatan lama ya. Sebenarnya di cuplikan trailernya Avengers Endgame Encore ini, gue pribadi punya harapan bahwa ending Endgame ini ketika ada suara palingnya si Tony Stark ketika dia membangun sebuah armor Iron Man pertama dia ya, itu akan dialihkan kepada adegan Avengers Doomsday ketika Peter Von Doom akan membangun armor Dr. Doom-nya di kastil Doomstadnya. Apalagi kastilnya udah kita lihat kepada adegan trailer keduanya di Avengers Doomsday. Itu kastilnya sangat luas banget, dan gue bisa berharap ya bahwa adegan palu itu ya akan mengarah kepada adegan Peter Von Doom ketika dia akan bangun armor dan bahkan topengnya sendiri coy. Oke, karena mereka udah menjanjikan bahwa ini akan tersambung kepada Avengers Doomsday nanti. Jadi berikut gue menemukan ada beberapa adegan anomali yang gue temukan kepada Avengers Endgame Encore ini yang hasilnya berbeda ketimbang versi Avengers Endgame kemarin. Yang pertama, ada adegan perkataan Tony Stark yang mengatakan, "You mess with time, it tends to mess back." Dan itu ada di adegan Avengers Endgame di original. Sedangkan di versi trailer Encore ini ada perubahan dialog yang mengatakan, "You mess with time, time tends to mess back."
happened? You mess with time, it tends to mess back. You mess with time, it tends to mess back. Nah, sepertinya adegan ini akan di-retake kembali oleh RDJ karena ini akan sebagai bentuk jembatan kepada Avengers Doomsday, sebagai bentuk akibat ketika para anggota Avengers sudah bermain-main dengan time travel dan konsekuensinya akan terjadi kepada Doomsday. Yang dimana adegan ini akan mereferensikan ketika Thanos yang akhirnya di tahun 2014 akhirnya menghancurkan markas Avengers di tahun 2023 sebelum perang besar terjadi kepada Avengers Endgame ini. Dan juga hal ini akan nyambung kepada peringatan Ancient One di tahun 2012 yang dimana dia mengucapkan hal yang sama. Kalau kamu bermain-main dengan waktu, maka kamu akan menerima sebuah konsekuensinya. Remove one of the stones, and that close splits. Our world would be overrun. Millions will suffer. Can return each one to its own timeline at the moment it was taken. Mungkin saja peringatan Ancient One ini akan merefer kepada keberadaan Kang the Conqueror mungkin, karena emang dia merupakan seorang time travel yang sempat hampir berurusan dengan para anggota Avengers sejak Loki series dan Quantum Mania. Atau mungkin saja ini akan merefer langsung kepada Dr. Doom sebagai pelaku sebenarnya untuk memanfaatkan incursion ini demi tujuan pribadinya untuk memanipulasi semua timeline dan multiverse itu sendiri demi membangkitkan semua anggota keluarganya yang meninggal di Doomsday ini. Well, kita tahu ya, harusnya MC itu akan mengutamakan kisah Kang the Conqueror yang akan tampil kepada filmnya Avengers The Kang Dynasty. Tapi karena aktor yang udah kena masalah hukum pidana, alasan mereka menghadirkan Dr. Doom sebagai penggantinya. Yang aktornya mereka ambil kembali dari si RDJ sebagai mantan pemeran Iron Man di Earth 616 yang tewas dengan berani di Avengers Endgame nanti. Kemudian kita menemukan sebuah adegan shot di trailer yang agak lama ketika memperlihatkan Steve Rogers yang akhirnya berusaha mengembalikan semua Infinity Stones ke semua masing-masing timeline. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan Steve Rogers yang udah di masa lalu ya, yang dimana dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Peggy Carter dan bahkan mereka udah punya anak sendiri yang bernama Jim Rogers. Dan ini akan jadi sebuah bentuk konsekuensi Steve Rogers sendiri ketika dia udah bermain-main dengan waktu, malah dia menciptakan sebuah anomali yang bisa berdampak kepada timeline dan juga multiverse itu sendiri. Makanya disitulah peran Loki dibutuhkan untuk menyelamatkan semua keluarga Steve Rogers ke universe lain, yaitu di Earth 828 alias universe-nya Fantastic Four dan juga Dr. Doom-nya RDJ. Dan perlu diingat ya bahwa Loki yang tampil kepada film ini bukanlah Loki utama, karena yang utama tetap nyatakan tewas di Avengers Infinity War di tangan Thanos. Namun ini adalah Loki varian dari hasil percabangan timeline di tahun 2012 ketika para anggota Avengers yang asli berusaha mengambil Space Stone di Tesseract tersebut. Dan Loki ini akhirnya bertransformasi sebagai God Loki alias God of Stories yang bisa menulis ulang realitas sesuai dengan keinginannya pribadi. Tapi dikarenakan dia udah mengalami jalannya sebagai seorang pahlawan, akhirnya dia memutuskan untuk menjaga semua timeline dan juga multiverse sebagai bentuk pengorbanannya. Makanya peran Loki sepertinya dibutuhkan sekali untuk jembatan kepada Avengers Doomsday. Mengingat Loki adalah orang yang menyelamatkan keluarga Steve Rogers dari ancaman runtuhnya timeline akibat ulahnya sendiri. Lalu kalau bisa ya, mereka bisa menampilkan adegan Steve Rogers ketika dia mengembalikan semua Infinity Stones kembali ke timeline mereka masing-masing secara montage footage. Karena dari pihak Marvel udah memberikan sebuah konfirmasi bahwa akan ada adegan tambahan selama 4-5 menit untuk jembatan kepada Avengers Doomsday. Nah sebenarnya itu sangat cukup sekali untuk menampilkan Steve Rogers mengembalikan semua Infinity Stones ke timeline masa lalu. Yang kayak shotnya akan seperti Spider-Man Brand New Day ataupun The Fantastic Four First Steps, yang dimana adegan itu hanya ditampilkan cepat secara montage footage. Lalu berlanjut kepada Avengers Doomsday yang akan berfokus kepada konsekuensinya. Jadi para penonton yang gak nonton Loki series pun mereka bisa paham. Jadi hal itu bisa dimanfaatkan beberapa adegan itu hanya sebagai montage footage saja untuk mempercepat durasi film tersebut. Apalagi kisah Steve Rogers yang mengembalikan semua Infinity Stones ini kabarnya dulu akan jadi film solo keempat Captain America. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan kisah itu sama sekali. Dan dari pihak Russo Brothers belum memberikan tanggapan terkait mengenai adegan ini.
Jadi bisa gua pastikan kemungkinan besar adegan ini akan dikabulkan oleh Marvel Studios di Avengers Endgame Encore atau langsung kepada Avengers Doomsday sebagai bentuk perkenalan Steve Rogers kepada para fans-fans generasi baru untuk mengetahui kenapa dia bisa kembali kepada plot utama Avengers Doomsday tersebut. Karena di ending trailernya Avengers Endgame Encore ini, Russo Brothers udah menuliskan bahwa kita akan menjadi penonton pertama yang menonton sebuah adegan baru yang akan tersambung langsung kepada Doomsday secara eksklusif. Nah, kita coba garis bawah ya kata eksklusif ini. Berarti adegan itu merupakan adegan yang mungkin diambil dari adegan yang dihapus oleh pihak Marvel Studios di Endgame yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Atau mungkin ada sebuah adegan yang diambil baru oleh pihak Russo Brothers sebagai jembatan kepada Avengers Doomsday nanti. Bisa jadi ya. Tapi so far itulah bisa gue tangkap mengenai beberapa details yang gue dapatkan di Avengers Endgame Encore ini yang akan siap tayang pada 25 September tahun 2026 datang. Tapi sepertinya film ini akan tayang lebih awal di Indonesia di tanggal 23 atau mungkin 24 ya. Jadi so kita tunggu aja, oke? Kalian siap untuk rewatch untuk Endgame kepada Doomsday nanti? Gas lah ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait soal beberapa teori dan details untuk Avengers Endgame Encore trailer ini? Silahkan tuangkan teori dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.